Keajaiban yang mengubah dunia. Bayangkan jika dunia masih tanpa antibiotik, infeksi sederhana bisa berujung pada amputasi atau bahkan kematian. Luka kecil akibat tergores bisa berubah menjadi penyakit yang sangat mematikan. Operasi yang kita anggap biasa seperti bedah usus buntu bisa menjadi hukuman mati hanya karena infeksi yang tidak terkendali. Namun, semua itu berubah sejak penemuan penisilin. Tanpa disengaja, Alexander Fleming menemukan zat ajaib yang mengubah dunia medis selamanya. Bagaimana proses penemuan ini terjadi dan apa dampaknya bagi dunia? Awal mula penemuan. Sebuah ketidaksengajaan yang berharga pada tahun 1928. Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi di St. Mary's Hospital London, sedang meneliti bakteri Staphylococcus aureus. Ia tidak menyadari bahwa sebuah perubahan besar akan terjadi akibat kelalaiannya. Ketika itu, Fleming pergi berlibur dan meninggalkan beberapa cawan petri yang telah diisi bakteri. Saat kembali, ia menemukan bahwa salah satu cawan telah terkontaminasi oleh jamur yang aneh. Lebih mengejutkan lagi, di sekitar jamur tersebut, bakteri Staphylococcus tidak bisa tumbuh. Seakan-akan ada zat kasat mata yang membunuh bakteri tersebut. Fleming pun mulai meneliti lebih lanjut. Ia mengekstrak cairan dari jamur tersebut dan menemukan bahwa zat itu sangat efektif membunuh berbagai jenis bakteri berbahaya. Jamur tersebut berasal dari genus Penicillium, dan zat yang dihasilkannya kemudian diberi nama penisilin. Namun meskipun penemuan ini sangat menjanjikan, Fleming menghadapi kendala besar. Ia tidak tahu bagaimana cara memproduksinya dalam jumlah besar. Solusinya baru ditemukan beberapa tahun kemudian. Dari laboratorium ke produksi massal. Meskipun penisilin memiliki potensi luar biasa, Fleming mengalami kesulitan dalam mengekstraksi dan menstabilkannya dalam jumlah besar. Ia akhirnya menerbitkan temuannya pada tahun 1929, tetapi tidak ada yang tertarik untuk mengembangkannya lebih lanjut. Selama hampir satu dekade, penisilin tetap hanya sekedar temuan laboratorium tanpa aplikasi nyata dalam dunia medis. Pada tahun 1940-an, ilmuwan lain melanjutkan penelitiannya. Howard Florey, Ernst Borischen, dan Norman Hitley dari Universitas Oxford menyadari betapa pentingnya penisilin bagi dunia medis. Mereka mengembangkan metode pemurnian dan produksi dalam skala besar. Peran Perang Dunia II dalam pengembangan penisilin. Saat Perang Dunia II meletus, kebutuhan akan penisilin meningkat drastis. Infeksi luka di medan perang adalah penyebab utama kematian tentara. Sebelum adanya antibiotik, luka yang terlihat ringan bisa berujung fatal karena infeksi bakteri yang menyebar dengan cepat. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris menyadari bahwa penisilin dapat menjadi senjata utama dalam perang medis melawan infeksi. Maka mereka mulai mendanai produksi massal antibiotik ini. Dengan bantuan perusahaan farmasi besar seperti Pfizer, metode fermentasi industri dikembangkan untuk menghasilkan penisilin dalam jumlah besar. Pada tahun 1944, produksi penisilin telah meningkat pesat, dan antibiotik ini tersedia secara luas bagi tentara sekutu. Hasilnya sangat luar biasa, angka kematian akibat infeksi menurun drastis, dan ribuan tentara yang sebelumnya tidak memiliki harapan selamat akhirnya bisa pulih. Ketika perang berakhir, produksi penisilin tidak berhenti. Sebaliknya, antibiotik ini mulai diperkenalkan ke masyarakat luas, mengubah wajah dunia medis untuk selamanya. Dampak besar bagi dunia medis. Penemuan penisilin menandai era baru dalam dunia kedokteran. Sebelum adanya antibiotik, banyak penyakit seperti pneumonia, sifilis, dan sepsis sulit diobati dan seringkali berakibat fatal. Dengan penisilin, banyak penyakit infeksi yang sebelumnya mematikan kini bisa diatasi dengan mudah. Keberhasilan penisilin juga mendorong penelitian terhadap antibiotik lain. Dalam beberapa dekade berikutnya, berbagai antibiotik baru ditemukan, termasuk streptomycin, erythromycin, dan tetrasilin yang masing-masing memiliki kegunaan dalam mengobati berbagai jenis infeksi.
Selain itu, penisilin juga membuka jalan bagi berbagai prosedur medis yang sebelumnya beresiko tinggi. Operasi besar seperti transplantasi organ dan perawatan kanker yang melemahkan sistem imun kini dapat dilakukan dengan resiko infeksi yang jauh lebih rendah berkat antibiotik ini. Dampaknya begitu besar hingga pada tahun 1945, Alexander Fleming, Howard Florey, dan Ernst Borischen dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang kedokteran atas kontribusi mereka dalam pengembangan penisilin. Namun, meskipun penisilin membawa revolusi dalam dunia medis, tantangan baru pun muncul. Resistensi antibiotik. Seiring dengan penggunaannya yang luas, muncul masalah baru. Resistensi antibiotik. Banyak bakteri mulai beradaptasi dan mengembangkan resistensi terhadap penisilin dan antibiotik lainnya. Hal ini terjadi karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter atau menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Jika resistensi antibiotik terus berkembang, kita bisa menghadapi era di mana antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi bakteri. Penyakit yang dulu mudah diobati bisa kembali menjadi ancaman serius bagi manusia. Untuk mengatasi hal ini, para ilmuwan terus mengembangkan antibiotik baru dan mencari cara untuk menghambat resistensi bakteri. Namun, tantangan ini memerlukan kerjasama global antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat untuk memastikan penggunaan antibiotik yang bijak. Sebuah penemuan yang mengubah dunia. Dari ketidaksengajaan menjadi revolusi medis, penisilin membuktikan bahwa penemuan besar terkadang datang tanpa direncanakan. Fleming mungkin tidak sengaja menemukan penisilin, tetapi dampaknya telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia.